didukung oleh Halo, apa kabar pemirsa Politik Jateng Day kembali hadir mendampingi Anda bersama saya Echa Repina yang akan mendampingi Anda selama 30 menit ke depan. Pemirsa, pemilihan Kepala Daerah 2024 akan diselenggarakan serentak pada November mendatang. Serangkaian proses kampanye kemudian distribusi surat suara ini sedang berlangsung saat ini. Dalam hal ini tentu peran kepolisian sangat diperlukan dan berkewajiban untuk menghadirkan rasa aman, tertib dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sub 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum AKBP Agus Endro Wibowo. Bapak selamat siang. Selamat siang Mbak Ica. Saat ini kita akan melakukan spesial dialog yang membahas mengenai strategi penegakan hukum yang komprehensif untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas. Pak, saya langsung ke Pak Endro terkait dengan strategi penegakan hukum. Dasar undang-undang apa Pak yang memang membahas mengenai kepolisian ini berkewenangan untuk menjaga pilkada ini dengan baik? Baik Mbak Ica, terkait dengan masalah pesta demokrasi yang sedang kita laksanakan bersama ini, yaitu kita pada tahapan pilkada ini, kepolisian memiliki kewenangan. Kewenangan daripada kepolisian itu tertuang di dalam secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian kepolisian juga bertindak dalam penegakan hukum itu dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian telah ditambah dan dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Oke, terkait dengan strategi penegakan hukum nih Pak, sebenarnya pelanggaran seperti apa yang memang harus ditegakkan hukumnya dalam masa pilkada ini? Baik Mbak Ica, bahwa terkait dengan masalah penegakan hukum itu melalui dua pintu. Yang pertama adalah pintu laporan, tentu itu merupakan kewenangan daripada Bawaslu dan Panwaslu. Yang kedua adalah laporan. Laporan tersebut dilaksanakan oleh subjek hukum. Subjek hukumnya siapa? Yaitu dari masyarakat, baik mereka yang memiliki hak pilih maupun hak dipilih. Terkait dengan tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu ada 39 jenis pelanggaran atau tindak pidana yang itu setiap tahapannya tentu ada dan itu harus ditegakkan. Pak Endro, terkait dengan 39 jenis pelanggaran yang memang jadi kewenangan pihak kepolisian, itu pelanggarannya apa saja Pak? Mungkin bisa disebutkan beberapa saja. Pelanggaran atau tindak pidana di dalam pemilihan ini ada beberapa yang seringkali muncul, yaitu terkait masalah pelanggaran netralitas dari ASN. Biasanya ini dilaksanakan atau dilakukan oleh kepala desa, kemudian mengganggu ketentraman pada saat kampanye. Sebetulnya masih banyak lagi ya Mbak yang bisa kita sebutkan, akan tetapi memang yang paling menonjol adalah terkait masalah netralitas ASN, kemudian money politik. Oke, berarti terkait dengan netralitas, money politik yang memang harus digarisbawahi, itu tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri sipil maupun yang lainnya seperti itu. Betul, betul. Ya Pak Endro, terkait dengan data pelanggaran yang pernah terjadi pada saat kita berkaca pada pemilu 2024 dan juga pilkada sebelumnya, itu sudah berapa data yang memang sudah diproses oleh pihak kepolisian daerah Jawa Tengah? Untuk Polda Jateng pada saat pemilihan umum yaitu Pilpres dan Pileg ada 7 kasus yang telah diproses sampai vonis pengadilan. Di antaranya adalah kasus netralitas ASN, kemudian money politik dan lain sebagainya, itu sudah kita proses. Kemudian pada tahap pilkadanya yaitu tahun 2020 itu ada 6 kasus yang kita proses, dan untuk saat ini kita sudah ada laporan di Bawaslu, karena kita termasuk di dalam sentra Gakumdu itu ada 17 perkara yang diregister oleh Bawaslu. 13 diantaranya sudah
dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil maupun material, dan 4 masih on proses dalam tahap pembahasan di tingkat Bawaslu. Belum ada yang sampai di tingkat kepolisian, artinya masih dalam on proses. Oke Pak, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sanksi yang tegas itu, tapi sebelumnya sebelum kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Buletin Catatan DIY. Didukung oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Catatan DIY spesial dialog bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kita ke Pak Endro terkait dengan data pelanggaran yang saat ini Pilkada 2024 berlangsung. Ada 4 kasus yang memang masih proses. Itu kasus apa yang memang terjadi pelanggaran, Pak? 4 kasus yang tadi saya sebutkan adalah terkait didominasi oleh pelanggaran masalah netralitas kepala desa. Itu ada di wilayah Kabupaten Boyolali, kemudian wilayah Purworejo, Kudus, dan di Demak. Oke. Berarti terkait dengan netralitas itu yang memang masih proses penegakan hukum di kepolisian ya Pak. Kemudian kita berkaca pada Pemilu 2024, kebijakan sanksi yang memang sudah diterapkan atau pada pilkada sebelumnya itu yang sudah ditegakkan hukum itu pelanggaran apa dan memang seperti apa sanksinya? Baik, saya ambil salah satu contoh yaitu ada di Kabupaten Purworejo, yaitu tidak pidana pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan warga masyarakat yang tidak memilih. Dari keputusan hakim itu dihukum 6 bulan penjara, akan tetapi tidak usah melaksanakan dengan masa percobaan 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu masih melaksanakan, maka akan dikenakan penjara. Oke. Demikian. Baik Pak Endro, terkait dengan Pilkada 2024 mendatang ini, bagaimana Polda Jateng melakukan pengawasan agar terwujudnya pilkada yang berintegritas? Baik Mbak, TNI Polri telah mendirikan berbagai posko netralitas di kabupaten maupun kota, di mana posko-posko netralitas ini didirikan di pusat-pusat keramaian seperti alun-alun maupun tempat-tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga manakala masyarakat mengetahui ada keberpihakan atau ketidaknetralitasan daripada TNI dan Polri, maka mereka akan mudah untuk melaporkannya. Pak Endro, terkait dengan posko netralitas yang diterapkan di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah, ini berapa personil yang diterjunkan setiap posko untuk menjaga netralitas di wilayah tersebut? Baik, untuk di posko netralitas telah diterjunkan oleh pimpinan Polri di Polda Jateng, oleh Kapolda kurang lebih sekitar 5-10 personil untuk mengawaki daripada posko dimaksud. Oke, terkait selain itu, ini kan pasti di zaman teknologi ya Pak. Bagaimana teknologi ini dimanfaatkan oleh Polda Jawa Tengah untuk mendukung penegakan hukum dalam mencegah kecurangan selama Pilkada 2024 berlangsung? Tindak pidana pada pemilihan ini sebagaimana kita ketahui tidak hanya dilakukan secara manual, akan tetapi juga dilaksanakan atau dilakukan secara IT atau teknologi. Tentu teknologi ini sangat membantu daripada pihak kepolisian, terutama di bidang penegakan hukum di Sentra Gakumdu itu akan sangat membantu. Di sini polisi memiliki laboratorium forensik. Ini yang akan sangat berperan membantu daripada kita untuk pengungkapan daripada tindak pidana pemilihan yang menggunakan sarana teknologi. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki Direktorat Cyber, telah berkolaborasi dengan pihak KPU untuk memantau daripada jalannya pemilihan pilkada ini, di mana banyak konten-konten negatif yang kadang-kadang muncul di media sosial mainstream maupun di media sosial yang lainnya, itu yang akan dipantau kemudian dikoordinasikan kepada pihak KPU, terutama misalkan pada saat nanti penghitungan suara.
seperti itu. Kadang-kadang dilakukan penggelembungan oleh masyarakat lain, nah itu tentu akan dilakukan koordinasi antara pihak cybercrime dengan Kominfo untuk dilakukan takedown. Dan itu perlu tentu pihak Polri telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan KPU RI dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Direktorat Cybercrime untuk memantau daripada jalannya pemilu pilkada, di mana terkait dengan penghitungan itu yang kadang-kadang terjadi sebuah kecurangan, ini akan dipantau secara terus-menerus sehingga pelaksanaan daripada perhitungan suara ini tidak terjadi kecurangan dan pemilihan kepala daerah akan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Nah, Pak Andrew, tadi kan kita membahas terkait dengan teknologi yang digunakan, yaitu ada cybercrime yang memang untuk mengawasi di media sosial. Artinya memang ini pengawasan juga dilakukan melalui teknologi untuk melihat barangkali ada hoax yang terjadi di media sosial seperti itu ya. Lalu seperti apa nih Pak strategi yang sudah disiapkan oleh pihak Polda Jawa Tengah? Baik, bahwa pada pengamanan pilkada serentak di Polda Jawa Tengah, pihak kepolisian terutama Polda Jateng itu telah menurunkan personil Polri sebanyak 24.340 personil. Kemudian dibantu oleh pihak TNI yaitu ada 3.200 personil TNI. Kemudian ditambah dengan dukungan daripada Linmas. Itu ada 113.000 dan ditambah dengan 5.952 dari polisi Pamong Praja. Itu yang diterjunkan untuk pengamanan daripada pilkada serentak. Artinya strateginya menerjunkan personil untuk mengamankan setiap daerah. Betul, seperti setiap itu. daerah. Oke, berarti memang personil itu yang diterjunkan tadi terkait dengan 35 posko netralitas di setiap kabupaten kota seperti itu. Ya, baik. betul, Pak. Seperti apa sih Pak tantangan utama yang memang dihadapi dalam penegakan hukum selama pilkada atau selama pemilu sebelumnya? Baik, terkait dengan masalah tantangan yang dihadapi oleh kepolisian terutama penyidik, yaitu karena penyidik itu kan tergabung di dalam Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada 3 badan yang ada di dalamnya, yaitu Bawaslu, kemudian ada kepolisian dan kejaksaan. Di dalam penanganan tindak pidana itu, Sentra Gakumdu dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian peraturan bersama antara peraturan Kapolri, Bawaslu, dan Kejaksaan. Ini merupakan sebuah undang-undang yang bersifat lex specialis. Berbeda dengan penanganan tindak pidana biasa yang diatur di dalam KUHP. Di dalam tindak pidana pemilihan ini, penanganan yang dimiliki oleh pihak kepolisian hanya 14 hari kerja. 14 hari kerja polisi wajib menyerahkan berkas perkaranya kepada kejaksaan. Kejaksaan hanya memiliki waktu 3 hari untuk meneliti apakah berkas perkara yang telah ditangani oleh pihak penyidik itu sudah lengkap atau belum. Andai kata belum, tentu akan diterbitkan P19 atau petunjuk yang perlu dilengkapi. Dan ini diserahkan kembali kepada pihak kepolisian selaku penyidik. Penyidik hanya memiliki waktu 3 hari saja. Itulah hambatan daripada penanganan tindak pidana pemilihan pada masalah waktu. Berarti tantangannya memang masalah waktu yang memang terbatas. Jadi hanya sekitar 14 hari dari pihak penyidikan, kemudian di kejaksaan hanya 3 hari ya Pak. Oke, terkait dengan kita berkaca terkait dengan tadi kasus di kepala desa di Sukoharjo. Artinya kasus itu masih ditangani sampai saat ini. Untuk vonisnya sendiri atau penegakan hukumnya dari kepolisian daerah Jawa Tengah, itu vonisnya seperti apa, Pak? Baik, kami sebutkan dalam salah satu contoh, yaitu di Kabupaten Sukoharjo dengan kasus kepala desa melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon, itu dikenakan denda selama 3 juta dan subsidiar kurungan 2 bulan.
Oke, berarti memang untuk denda dan juga sanksi itu sendiri terkait bagaimana kasus itu sendiri seperti apa. Jadi memang sudah disesuaikan, sudah diatur oleh undang-undang itu sendiri. Betul. Baik, sebelumnya pemirsa kita akan membahas terkait dengan bagaimana masyarakat ikut andil dalam proses penegakan hukum selama Pilkada 2024. Namun kita akan bahas lebih lanjut terkait hal itu setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV Buletin Jateng DIY. Didukung oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Jateng DIY, spesial dialog bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kita langsung ke Pak Endro membahas terkait dengan bisakah masyarakat turut terlibat dalam proses pengawasan pilkada. Lalu seperti apa Pak mekanismenya agar masyarakat itu memang ikut andil seperti itu? Jawabannya adalah bukan dapat tapi harus. Artinya bahwa masyarakat ini bisa berperan pada tahapan pemilihan ini dari setiap tahapan pemilihan. Akan tetapi ada ketentuannya, yaitu bahwa masyarakat dalam berpartisipasi ini tidak boleh sampai mengganggu jalannya daripada pemilihan itu sendiri. Terkait dengan masalah pendidikan politik, kemudian pengawasan terkait masalah pemilihan, masyarakat memiliki hak kewajiban untuk itu. Terkait dengan masalah penghitungan suara, juga masyarakat ada lembaga-lembaga yang mengikuti kegiatan dimaksud itu merupakan bentuk daripada partisipasi masyarakat, dan diharapkan dari partisipasi masyarakat ini menjadikan pemilihan dan hasil daripada pemilihan berjalan aman, tertib dan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semuanya. Pak Endro, ini terkait dengan mekanismenya ketika masyarakat menemukan tindak pidana di lingkungan itu seperti apa? Masyarakat apabila menemukan sebuah tindak pidana pada pemilihan itu memiliki kewajiban maupun hak untuk melaporkan. Di mana memang untuk penanganan tindak pidana pemilihan itu pintu masuknya ada dua. Yang pertama adalah temuan, dan ini merupakan kewenangan daripada Panwaslu maupun Bawaslu, dan laporan itu dari masyarakat, baik mereka yang memiliki hak pilih maupun dipilih. Dan itu harus ke Bawaslu terkait dengan masalah tindak pidana pemilihan. Kadang-kadang masyarakat yang belum memahami apabila menemukan suatu tindak pidana yang terkait dengan masalah pemilihan, kadang-kadang langsung ke kepolisian. Dan itu tidak dibenarkan. Memang polisi tidak boleh menolak atas laporan daripada masyarakat. Nanti apabila ada masyarakat yang laporan ke polisi, tentu akan dilaksanakan gelar pendalaman, artinya apakah itu merupakan tindak pidana umum atau tindak pidana pemilihan. Kalau itu merupakan tindak pidana pemilihan, maka akan diantar oleh pihak polisi ke Bawaslu untuk diproses di Bawaslu, seperti itu. Artinya masyarakat perlu tahu ketika memang menemukan tindak pidana di masyarakat itu harus ke Bawaslu, Panwaslu, atau KPU terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa ke pihak kepolisian. Begitu. Saya ulangi lagi bahwa andai kata itu terkait dengan masalah tindak pidana pemilihan, maka masyarakat melaporkannya ke Bawaslu atau Panwaslu, tidak ke KPU. Nah, seperti itu. Tapi ke Bawaslu maupun Panwaslu. Bawaslu dan juga Panwaslu ya, Pak Endro. Ya. Pak, tadi kita sudah membahas terkait dengan personil yang sudah terjunkan, kemudian teknologi yang digunakan, di mana memang ada pengawasan secara di dalam media sosial, kemudian kita sudah membahas undang-undang yang mengatur dan vonis. Namun kita akan membahas terkait dengan peta kerawanan nih Pak di Jawa Tengah. Itu seperti apa Pak peta kerawanannya? Ya. Baik, memang terkait masalah ini tergantung juga dengan peta kerawanan daerah. Kerawanan daerah itu dibagi menjadi kerawanan secara demografi maupun geografi. Itu akan sangat mempengaruhi daripada jalannya nanti pada saat pemungutan suara, misalkan seperti itu. Nah, dari pihak intelijen telah mendatakan, saya ambil contoh dari 4 daerah saja, karena di wilayah Jawa Tengah itu kan ada 35 kabupaten maupun kota. Nah, sebagaimana contoh yang akan kami sampaikan yaitu di kota Surakarta terkait dengan rawan politik, identitas dan black campaign.
Ini seringkali juga muncul di medsos seperti itu. Kemudian keberadaan kelompok radikal ex-Napiter itu ada di wilayah sana. Ini yang juga merupakan sebuah kerawanan yang harus kita mitigasi seperti itu. Kemudian keberadaan kelompok adanya pawe, euforia, simpatisan daripada partai. Kemudian rawan gesekan antar relawan pendukung. Kira-kira itu di wilayah Surakarta seperti itu. Terus misalkan di Demak itu rawan longsor, rawan banjir. Sebagaimana dulu pada saat pemilu. Pada saat pemilu kan sampai dilakukan pemungutan ulang. Karena pada saat hari hanya terjadi banjir, TPS-TPS terendam banjir, tidak bisa dilakukan, sehingga itu juga perlu dimitigasi oleh pemerintah daerah setempat untuk bagaimana caranya agar nanti pada saat pemungutan suara TPS tidak terendam banjir. Misalkan kemungkinan akan banjir, harus ada tempat-tempat, ya ada strateginya, kemudian ada tempat-tempat pengalian di mana TPS tersebut bisa dialihkan, kira-kira seperti itu. Di Kota Semarang juga wilayahnya perbukitan dan wilayah bawah memiliki garis pantai wilayahnya dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah kerawanan sendiri, dan masing-masing daerah memang memiliki kerawanan masing-masing yang harus dimitigasi oleh pemerintah daerah setempat masing-masing juga. Pak Endro, saya ingin menanyakan terkait dengan data Kakerda di bidang politik Jawa Tengah tahun 2024 itu seperti apa? Dinamika politik Jawa Tengah tentu akan berpengaruh terhadap politik nasional. Karena setiap daerah yang aman tentu negara akan aman seperti itu. Kemudian terkait dengan peta kerawanan daerah bisa saya sampaikan, yaitu di sini adanya paham ekstremisme, radikalisme dan terorisme serta keberadaan ex-napi napi terorisme. Itu ada di wilayah Jawa Tengah, masih ada di wilayah Surakarta, di wilayah Sukoharjo, di wilayah lain juga masih ada. Ini juga merupakan peta daripada kerawanan daerah. Kemudian dinamika politik rawan terjadinya polarisasi dan perpecahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pesta demokrasi ini seringkali menimbulkan sebuah polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Walaupun sebagaimana kita ketahui bahwa pesta demokrasi tentu harusnya membuat kita semuanya gembira. Akan tetapi karena adanya perbedaan pilihan, itu yang kadang-kadang menjadikan polarisasi di tengah masyarakat. Dan itu tentunya yang harus kita mitigasi seperti itu. Lain maraknya aksi unjuk rasa karena adanya rasa ketidakpuasan antar paslon dan lain sebagainya, kemungkinan dirasa daripada kebijakan pemerintah yang dirasa oleh mereka itu kurang pas, sehingga adanya unjuk rasa seperti itu, yang ini tentu akan mengganggu daripada jalannya pemilihan itu sendiri. Baik Pak Endro, mungkin saya ingin meng-highlight kembali yang sebelum kita bahas dengan Pak Endro terkait dengan strategi penegakan hukum. Memang untuk kasus-kasus sendiri yang memang terjadi di Jawa Tengah terkait dengan netralitas, money politik, itu yang memang sering terjadi dan memang ada beberapa kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kemudian terkait dengan pihak polisi melakukan strategi penerjunan personil ribuan. Betul. Ke 35 kabupaten daerah, kemudian mendirikan posko netralitas seperti itu, dan juga mengawasi secara teknologi tadi itu ya Pak. Kemudian peta kerawanan memang ini sudah dipetakan ya Pak. Jadi sudah mengetahui bagaimana strateginya, tantangannya ke depan ketika memang Pilkada Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 2 November mendatang. Dan terakhir nih Pak, harapan dari pihak kepolisian daerah Jawa Tengah dalam Pilkada 2024 mendatang. Ya. Harapan dari Kepolisian Republik Indonesia, wabil khusus ini di Polda Jawa Tengah, tentunya kita mengharapkan semua adanya bentuk partisipasi daripada masyarakat untuk ikut mendukung jalannya pemilihan itu sendiri. Saya harapkan masyarakat semuanya berbondong-bondong nanti ke TPS pada saatnya untuk menentukan daripada pilihannya. Karena pemilihan ini akan menghasilkan daripada pemimpin yang akan memimpin kita semuanya. Yang kita harapkan masyarakat memilih dengan hati nurani, bukan karena
hal-hal lain seperti masalah politik uang. Siapa yang mau dicoblos karena mereka memberikan uang, saya harapkan jangan begitu, karena yang perlu kita pilih atau mereka yang kita pilih adalah mereka yang memiliki integritas, memiliki kapabilitas, sehingga nanti akan tercipta, akan terwujud, akan terpilih kepala daerah yang benar-benar bisa membawa bangsa dan masyarakat ini semakin baik. Baik, Pak Andrew, sebelumnya terima kasih kita membahas terkait dengan strategi penegakan hukum yang komprehensif agar Pilkada 2024 itu berintegritas. Dan pemirsa, itu dari pembahasan kami terkait dengan kepolisian daerah Jawa Tengah mengenai bagaimana strategi penegakan hukum itu sendiri. Dan terima kasih pemirsa sudah bersama kami dalam Buletin Catatan DIY. Saya Cervina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.